Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Nusaku yang disiarkan kembali dari Masjid Al-Ikhlas, Baranang Siang Indah, Bogor. Dalam kesempatan kali ini, guru-guru yang kita cintai telah hadir bersama kita Syekh Muhammad Jabir dan Ustadz Azhari Nasution yang akan membahas tema yang seperti baru saja kita saksikan tadi, barang siapa melaksanakan perintah Allah maka Allah akan memudahkan urusan kita. Tentunya masih bersama kita dalam Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guru kita Syekh Muhammad, Mas Agung, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh pemirsa Damai Indonesia Ku TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, mudah-mudahan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal. Ibu-ibu sehat? Udah makan siang ya? Alhamdulillah. Tema kita menarik ini. Siapa yang menolong urusan Allah, Allah akan tolong urusan dia. Diksinya agak centil. Ya. Kita bisa ajukan pertanyaan. Siapa yang menolong urusan Allah? Emang Allah gak punya kuasa untuk menyelesaikan urusannya sendiri sehingga kita harus menolong urusan Allah? Sebenarnya tema ini dimaknai tidak secara tekstual. Sama seperti ayat yang kalau kita pernah dengar dan baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Siapa yang memberi pinjaman ke Tuhan, Tuhan akan bayar itu dengan bayaran yang berlipat-lipat. Sama dengan tema ini. Masa Allah berhutang sama kita? Masa dia butuh kita ngasih pinjaman? Masa Allah butuh debitur? Allah jadi krediturnya? Itu gimana ceritanya tuh? Ternyata dari sisi ilmu stilistika ini disebut dengan isti'arah tamthiliyah. Ini sekedar perumpamaan saja. Kenapa Allah sampai bilang siapa yang mau minjemin saya duit, saya akan kasih paymentnya yang banyak, gede, berlipat-lipat, siapa? Lalu kita unjuk tangan tuh. Apa fungsi Al-Quran menggunakan diksi itu supaya kita termotivasi? Karena boleh jadi ada banyak manusia yang agak keberatan membantu orang lain. Memberi pinjaman sama orang, menolong orang. Sehingga Allah tadanni, turun melakukan backup. Udah gak usah lihat orang yang kamu tolong, saya yang jamin. Biar memang kamu tolongin dia, tapi hakikatnya udahlah ini saya yang jamin.
Saya yang minta tolong, saya kasih perumpamaan. Biar kita dudukin dulu temanya. Kalau ada, pernah nggak dengar yang begini Bu? Ada orang ngomong, gue kasih tahu ya, jangan coba-coba sakitin si A tuh. Itu punya gue tuh. Kalau kamu sakitin si A, urusannya sama gue. Pernah nggak dengar begitu tuh? Pernah? Pertanyaannya, orang yang pengen backup si A itu sayang nggak sama si A tuh? Sampai dia harus ngomong begitu tuh. Allah begitu sayang dengan orang yang kesusahan. Sayang banget. Saking sayangnya Allah pengen kasih tahu sama semua orang. Hei manusia, carilah saya. Kalau kamu mau menemukan saya, carilah saya di antara orang-orang yang tidak punya. Di antara orang-orang yang kesusahan. Di antara orang-orang yang du'afa. Di antara orang-orang yang lemah. Di situ ada saya. Bantu saya, kasih pinjaman saya akan balas kebaikanmu. Paham gak sekarang? Masya Allah. Ini isti'arah tamthiliyah. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi bukan Allah butuh pertolongan, enggak. Ya, Allah enggak butuh, ya. Allah enggak butuh. Qaimun binafsih. Allah itu sua mandiri terhadap zatnya. Dia tidak butuh sandaran, tidak butuh backup, tidak butuh orang lain. Namanya saja Tuhan, tidak butuh. Yang butuh kita. Tapi Allah turun tangan seolah-olah Allah yang butuh supaya kita mau menolong orang lain. Man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Begitu kata Al-Quran. Siapa yang memberikan kehidupan pada satu orang, maka niscaya dia seolah-olah sudah memberikan kehidupan pada seluruh orang yang ada di bumi ini. Ini ayat paling disukai sama pengusaha. Karena dia punya karyawan. Dia gajiin orang. Orang bisa nyekolahin anaknya, bisa ngajiin anaknya, bisa privat Quran cuma karena dia ngegajiin. Ya, dia mempekerjakan orang. Dia baca ayat man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa yang tolong orang, pekerjakan orang, kasih gaji ke orang, orang bisa hidup. Asbab dari duit kita, asbab dari harta kita, maka pahalanya seolah-olah kita sudah menghidupkan seluruh manusia. Karena itu kata Nabi SAW, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang bermanfaat buat orang. Ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling dicintai di sisi Allah adalah mereka yang memberi kebermanfaatan kepada manusia. Nolongin orang, nolongin tetangga. Karena kita ini makhluk sosial. Khalqun ijtima'i, social being. Tidak mungkin kita tidak butuh sama orang. Bisa gak kita gak butuh sama orang? Bapak-bapak, Pak, masih hidup? Pak, tawa dia. Bapak-bapak butuh gak sama ibu-ibu nih? Butuh gak Pak? Jangan gengsi jawabnya. Butuh gak? Ini walaupun ngeselin begini nih, kita butuh sama dia. Kalau gak ada ibu-ibu, Masya Allah. Ya, gak sempurna rasa hidup kita. Ibu-ibu juga butuh gak sama bapak-bapak? Butuh banget gak? Butuh. Ini walaupun ibu sering omelin. Kita senasib Pak ya, sama. Butuh ya, minimal kita butuh pasangan. Pasangan orang lain atau tidak? Orang lain kan pasangan? Ya, kita butuh orang lain. Kita khalqun ijtima'i, diciptakan Allah dengan kadar sunatullah, kita butuh orang. Enggak mungkin kita enggak butuh orang lain. Karena itu perlu tolong menolong, hidup bertetangga perlu sekali itu. Tolong menolong. Karena itu saya sering bilang, kalau kita beli perumahan jangan cuma beli fasilitasnya tapi beli tetangganya. Maksudnya apa? Rumah bisa mewah, speknya bisa bagus, fasilitasnya banyak, tetapi tetangga kita tidak bisa beli loh. Bisa jadi speknya bagus, tetangganya ya, usil, ngomongin orang, betul? Al-ngerumpiiyah.
Tapi kalau punya tetangga yang enak, tolong menolong, ada yang sakit dijenguk bukan dijauhi, berjamaah bareng-bareng ke masjid, enak nggak? Teduh nggak? Masya Allah, mudah-mudahan perumahan di sekitaran Masjid Al-Ikhlas ini tetangga yang baik, yang saling tolong menolong, membantu urusan tetangganya sehingga Allah juga menolong kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, lantas apakah balasannya bagi orang-orang yang memudahkan urusan Allah? Insya Allah Syekh Muhammad akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.